Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini, pagi ini kita akan bersama-sama memulai ibadah raya kita lewat online. Kita mau bersama-sama meninggikan Tuhan, kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian sampai akhir hidup.
Shalom saudara-saudara dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini dalam ibadah raya kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kolose pasal pertama ayat 23. Kita akan membaca firman Tuhan ini berkata demikian, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kita berdoa sebelum kita terima firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami terima adalah firman yang hidup, yang menjamah kami, bahkan memerdekakan kami, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, tema hari ini adalah tidak tergoncangkan di tengah-tengah goncangan. Tidak tergoncangkan di tengah-tengah goncangan. Masa ini adalah masa-masa ujian. Ya, masa-masa ujian. Kalau anak sekolah itu melewati ada dua fase. Fase dalam sekolah itu ya. Anak sekolah itu melewati dua fase sehingga mereka bisa menjadi seorang disebut pelajar. Fase pertama adalah mereka melewati fase belajar, itu anak sekolah. Fase belajar di sini mereka mendapatkan pengetahuan, skill, pelajaran, dan banyak yang mereka dapatkan dari fase belajar ini. Ya, bahkan nilai-nilai yang mereka dapatkan juga, ya, kebenaran-kebenaran mereka dapatkan dalam fase belajar. Itu pertama. Fase yang kedua dilewati oleh anak-anak pelajar adalah fase ujian. Fase ujian ini sampai di mana pelajaran yang mereka dapatkan itu mereka bisa pahami, mereka bisa mengerti, mereka bisa kuasai. Karena itu gurunya memberikan namanya ujian untuk mengetahui apakah mereka ini pelajar yang memahami dan mengetahui pelajaran mereka terima tadi. Karena itu diberikan ujian. Nah, masa-masa ini adalah masa ujian sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya ini adalah masa disebut dengan masa ujian. Apakah kita ini berjalan dalam rencana Tuhan? Apakah kita ini ada dalam rencana Tuhan? Atau kita ini keluar dalam rencana Tuhan? Karena itu Tuhan berikan yang namanya ujian. Ini adalah masa ujian, saudara. Masa ujian ini memang banyak menakutkan. Banyak membuat orang tuh takut, gelisah. Karena ini masa ujian. Dan tiap-tiap orang percaya, ya, tiap orang percaya itu mengalami yang namanya ujian. Tidak ada orang percaya yang tidak mengalami ujian. Pasti mengalami ujian. Contohnya Abraham. Abraham itu adalah bapak orang beriman. Ia diuji. Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ke-14. Pada waktu itu Tuhan katakan kepada Abraham supaya dia memberikan anaknya yang dia kasihi yang bernama Ishak. Mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Dan Abraham pun membawa itu. Dan Tuhan melihat bahwa dia adalah orang yang taat. Dan ujian lolos bagi Abraham. Lalu kita melihat dalam Ibrani pasal 11. Di situ ditulis kesaksian daripada tokoh-tokoh iman. Ditulis. Ada banyak tokoh-tokoh iman ditulis. Dan kesaksian itu menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau kita melihat di sini, tiap-tiap pekerjaan itu diuji. Tiap-tiap kita itu juga namanya masuk dalam ujian. Untuk melihat apakah kita ini benar atau tidak benar. Lewat ujian itu. Dan tiap ujian tidak melebihi kemampuan kita. Ya, enggak melebihi kemampuan saudara, enggak melebihi kemampuan saya. Jadi setiap ujian itu ada ukurannya. Ya, kenapa? Karena siapakah kita ini Tuhan mengetahui. Tuhan tahu siapa kita, Tuhan kenal siapa kita, Tuhan ngerti.
Karena itu kalau kita melihat dalam Pengkhotbah 6:12 mengatakan, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek yang dari hidupnya yang sia-sia. Tuhan ngerti. Tuhan tidak memberikan ujian melebihi kekuatan kita. Karena itu Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita, Tuhan ngerti. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, tiap ujian tidak melebihi kemampuan kita, bahkan tidak melebihi kekuatan kita. Apa kita hadapi hari-hari ini itu gak melebihi kemampuan kita. Dan tiap ujian itu mempunyai tujuan, saudara. Ada tujuan. Jadi setiap ujian yang dihadapi oleh kita, oleh anak-anak Tuhan, oleh orang percaya itu ada tujuannya. Ada tujuan. Ulangan 8 ayat 2 mengatakan demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Itu Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Selama 40 tahun. Maksudnya merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Jadi ketika ujian yang mereka hadapi di padang gurun selama 40 tahun, itu Tuhan tahu. Tuhan supaya mereka itu mengerti maksud Tuhan ada di situ, maksud ujian itu supaya mereka hidup dalam kerendahan hati, tidak sombong. Ya, jadi kita melihat ketika kita dihadapi dengan ujian-ujian seperti ini, Tuhan punya maksud. Ujian itu punya tujuan. Di negara-negara Eropa yang tadinya tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan ibadah, tidak mau berdoa, tidak mau datang kepada Tuhan, tadinya mereka anggap cuek dengan Tuhan. Tapi dengan adanya virus corona ini, mereka berbalik kepada Tuhan, dunia berbalik kepada Tuhan. Mereka berdoa di jalan-jalan, mereka berseru dan menyanyi pujian kepada Tuhan. Kenapa? Ternyata ujian yang datang ini membuat orang kembali kepada Tuhan penciptanya. Jadi ujian yang dihadapi oleh bangsa Indonesia juga membuat bangsa kita kembali kepada Tuhan. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, kita melihat bagaimana supaya kita tidak tergoncangkan di tengah-tengah goncangan ini. Apa yang harus kita lakukan? Gimana caranya supaya kita tidak tergoncangkan di tengah-tengah goncangan ini? Kita kembali membaca di dalam Kolose pasal 1 tadi ayat yang ke-23 dikatakan bagian A. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Yang pertama, supaya kita tidak tergoncang di tengah-tengah goncangan ini, yang pertama adalah kamu harus bertekun dalam iman. Ini yang pertama. Kita tekun di dalam iman. Kenapa? Karena ini sangat penting. Tanpa ketekunan kita tidak akan bisa kuat, ya. Ketekunan itu akan menghasilkan kekuatan, keberhasilan. Tekun dalam iman itu membuat orang itu kuat, berhasil dalam hidup ini. Tapi orang yang gak tekun di dalam iman, dalam mengerjakan apapun juga kalau gak tekun tidak akan berhasil. Apalagi di dalam Tuhan, dalam iman perlu kita tekun, berdoa perlu tekun, membaca firman Tuhan. Alkitab perlu tekun. Kenapa? Karena Alkitab katakan orang yang bertekun adalah orang yang berbahagia. Itu orang yang bertekun. Kalau kita bertekun di dalam Tuhan, dalam iman, kita orang berbahagia. Amin. Orang yang berbahagia. Kenapa? Karena ketekunan itu akan menghasilkan kekuatan iman kita. Tekun dalam Tuhan bukan berarti gak ada masalah. Tekun dalam Tuhan itu membuat kita tuh terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ya, yang kedua, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah goncangan ini supaya kita tidak tergoncangkan? Yang kedua, masih Kolose pasal 1 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Yang kedua,
Bagaimana supaya kita tidak tergoncangkan tengah-tengah goncangan ini? Yang pertama tadi, tekun di dalam iman. Yang kedua adalah tetap berharap kepada Injil yang telah kita dengar. Berharap kepada Injil. Ya, ini penting saudara. Di tengah-tengah goncangan ini, Tuhan katakan tetap berharap kepada Injil. Berharap kepada Injil. Bukan berharap kepada dunia ini. Bukan berharap kepada yang lain. Tapi berharap kepada Injil. Kenapa kalau kita berharap kepada Injil? Kenapa Tuhan menyuruh kita berharap kepada Injil? Apa sebabnya? Dalam Roma pasal 1 ayat 16 mengatakan, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Injil itu kekuatan Tuhan. Nah, kalau kita berharap kepada Injil, itu kita berarti dapat kekuatan Allah dalam diri kita. Karena dalam Injil itu ada kekuatan Tuhan. Kekuatan Allah, kita berharap di situ, kita baca di situ, kita dapat kekuatan dari Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa kita berharap pada Injil? Yang kedua, pasti Roma 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah dalam Injil. Seluruh kebenaran Allah itu nyata di situ. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau, bagaimana isi hati Tuhan di dalam Injil ini ada. Dan Tuhan bahkan buka, Tuhan singkapkan kebenaran itu. Dan ketika Tuhan singkapkan kebenaran itu, kita tahu, oh ini Tuhan kita, Tuhan yang baik. Nyata kebenaran Allah di dalam Injil. Nyata seluruh kebenaran Tuhan. Karena itu kita berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Injil, bukan berharap kepada manusia. Berharap kepada Injil. Orang yang berharap kepada Injil, dia mendapatkan kekuatan. Tetapi Yeremia pasal 17 ayat yang kelima mengatakan, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Tapi berharap kepada Injil, itu ada kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita tidak jadi orang yang gampang untuk putus asa dalam hidup ini. Ya, yang ketiga, apa yang harus dilakukan supaya kita tetap tidak tergoncangkan di tengah-tengah goncangan ini? Selain kita tadi berharap kepada Injil, yang ketiga kita juga harus memiliki namanya semangat. Kenapa saudara? Semangat ini penting. Tuhan katakan kepada Musa, berilah semangat kepada Yosua. Itu dalam Ulangan 1 ayat 38. Tuhan katakan, beri semangat pada Yosua. Karena Yosua nanti yang akan menggantikan kamu. Beri semangat. Kenapa? Karena tanpa dorongan, tanpa sesuatu yang diberikan oleh Musa kepada Yosua, dorongan, semangat, Yosua nggak akan pernah maju. Karena itu Tuhan katakan, beri semangat kepada Yosua. Ya. Dan semangat itu mendorong kita untuk tetap bertahan dalam krisis ini. Semangat hidup. Orang yang tidak punya semangat akan menjadi orang yang malas. Ya, beri semangat dan tetap bersemangat saudara. Kenapa kita perlu bersemangat? Kita bayangkan orang yang tidak punya semangat dalam hidup ini. Kita bisa bayangkan orang yang gak punya semangat akan jadi hancur hidupnya. Karena gak ada semangat. Ya, sekalipun dia punya uang banyak tapi dia gak ada semangat dalam hidup ini. Kita bisa bayangkan akan jadi rusak hidupnya. Karena itu kita tetap menjadi orang yang bersemangat. Di tengah-tengah goncangan ini, di tengah-tengah krisis kita hadapi, di tengah-tengah ujian kita hadapi, tetap memiliki semangat. Kenapa? Karena Amsal pasal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Orang bersemangat saudara. Jadi kalau kita bersemangat dalam hidup ini, kita dapat menanggung segala penderitaan. Kita mampu menanggungnya, kita mampu menghadapinya, dan kita tidak akan goyah. Orang-orang yang bersemangat, mampu. Penderitaan dihadapi itu kalau dia bersemangat, dia mampu menghadapinya, melewatinya. Tapi kalau dia nggak semangat, itu dilewatinya akan sesuatu yang berat bagi dia, sesuatu yang sulit bagi dia, karena nggak ada semangat. Tapi orang yang ada semangat, penderitaan itu sesuatu yang biasa bagi dia mampu menghadapinya. Ya, itu yang ketiga, bersemangat.
Yang keempat kita melihat di sini, apa yang kita lakukan supaya kita tetap kuat, tidak tergoncangkan di tengah-tengah goncangan. Yang keempat adalah tidak tawar hati. Ya, selain kita tadi memiliki semangat, tapi kita juga jangan tawar hati. Ya, kenapa? Kalau kita membaca dalam Ulangan pasal yang ke-1 ayat 28, pada waktu itu ada 12 pengintai diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Ya, 12 pengintai ini mereka pulang menghadapi Musa kembali, tapi 10 pengintai menyampaikan berita yang membuat tawar hati bangsa Israel. 10 pengintai ini mengatakan demikian. Mereka berkata kepada orang Israel, mereka katakan bahwa orang-orang itu lebih besar, lebih tinggi, dan kita tidak akan mampu menghadapi mereka. Mereka adalah orang-orang yang hebat, kubu-kubunya besar sampai ke langit katanya. Dan mereka juga berkata, oh di sana ada orang-orang enak, orang-orang yang tidak bisa dikalahkan, orang-orang raksasa ada di sana. Jadi kata-kata 10 pengintai ini membuat orang Israel itu jadi orang yang tawar hati. Membuat orang Israel itu jadi orang yang tidak mampu untuk bergerak. Mereka tadinya bersemangat, tapi ketika kata-kata disampaikan 10 pengintai tadi, mereka jadi orang yang tawar hati. Gak mampu lagi untuk berdiri, tawar. Dan mereka gak berkata, buat apa kita maju, kita pasti kalah. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, jangan gentar, jangan takut, karena Tuhan Allah berjalan di depanmu, dan Dia yang akan berperang untukmu seperti dilakukan di Mesir untukmu, kata Yosua dan Kaleb. Tetapi kata-kata 10 pengintai tadi ternyata lebih kuat. Orang-orang Mesir, orang-orang Israel jadi takut, tawar hati. Mereka jadi khawatir. Saudara, kita melihat inilah penyebabnya. Orang jadi goyah ketika tawar hati. Tidak mampu berdiri teguh dan tidak mampu menghadapi kenyataan karena tawar. Karena itu dalam keadaan demikian, kita jangan tawar hati, tetap kuat. Amsal pasal 24 ayat 10 mengatakan, ya, kenapa kita tidak boleh tawar hati? Amsal berkata demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Amsal mengatakan, kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Kita nggak kuat. Karena masa kesesakan kita di orang yang tawar hati. Pada masa kesesakan kita di orang yang tidak kuat, tawar. Lalu kita lihat kekuatan kita kecil. Kita gak mampu. Karena itu kita coba jangan tawar hati, hadapi krisis ini dengan iman, dengan tekun kepada Tuhan. Jangan mundur, jangan patah semangat. Ya, itu yang keempat, jangan tawar hati. Yang kelima, terakhir, apa yang kita lakukan supaya kita bisa kuat di tengah-tengah krisis ini dan tidak tergoncangkan? Yang kelima adalah kita fokus kepada Tuhan. Fokus, saudara. Mata kita terarah kepada Tuhan yang besar, bukan kepada persoalan. Kalau kita terarah kepada Tuhan dan kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi ini. Ya, Mazmur 16 ayat 8 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Pemazmur berkata, Ia senantiasa. Ada kata senantiasa. Artinya pemazmur selalu memandang hanya kepada Tuhan. Dia pandang Tuhan, ada di sekeliling dia. Itu membuat nggak goyah, membuat dia tidak goyah dalam hidup ini. Di tengah-tengah krisis dihadapinya, di tengah-tengah goncangan, dia memandang Tuhan. Pemazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-15 berkata, mataku terarah kepada Tuhan. Terarah. Bahkan pemazmur pasal yang ke-123 ayat 1 mengatakan, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Itu kata pemazmur. Jadi artinya pemazmur ini mengarahkan hatinya, mengarahkan fokusnya, matanya fokus kepada Tuhan.
Ia hanya fokus kepada Tuhan. Dia tahu hanya Tuhan yang mampu menolong dia. Di tengah-tengah keadaan yang berat, situasi yang berat, ia hanya fokus kepada Tuhan. Dia memandang Tuhan. Tuhan, Engkau mampu membuat aku melewati persoalan ini. Membuat aku mampu melewati masalah ini. Engkau Tuhan yang memampukan aku. Ia fokus kepada Tuhan. Dan bukannya itu, di dalam Alkitab mengatakan 1 Korintus pasal yang kedua ayat 2, Paulus berkata kepada jemaat Korintus, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Paulus memutuskan. Paulus katakan, aku gak mau tahu. Aku gak mau tahu apa-apa di antara kamu selain daripada Yesus. Artinya apa? Artinya Paulus ingin jemaat Korintus ini hanya fokus kepada Yesus. Orang yang fokus kepada satu tujuan, ia pasti akan sampai. Tapi orang yang tidak fokus, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita akan mampu melihat di balik masalah yang kita hadapi, di balik krisis ini yang terjadi, kita mampu melihat ada Tuhan yang sedang bekerja di balik ini. Akan ada terjadi kegerakan Allah yang luar biasa nanti. Akan ada terjadi satu kebangunan rohani yang luar biasa di balik masalah ini. Ini bagi orang yang fokus. Tapi orang yang gak fokus, dia tidak akan bisa melihat. Dia lihat ini sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, sesuatu yang membuat dia takut dan sebagainya. Karena itu saya berharap semua jemaat Tuhan, mari kita fokus kepada Tuhan. Amin. Jangan goyah, jangan putus asa. Ketika mata iman kita fokus, ketika kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kebenaran sudah kami terima hari ini. Biarlah kebenaran ini Tuhan mengubah kami. Membuat kami tidak tergoncangkan di tengah-tengah goncangan ini. Membuat kami tidak putus asa tengah-tengah goncangan ini. Membuat kami tidak menyerah tengah-tengah krisis yang kami hadapi Tuhan. Tetapi kami jadi orang yang tetap bersemangat. Tidak tawar hati, fokus kepada Tuhan. Tekun di dalam iman. Dan kami melihat ada Tuhan. Dan di balik itu semuanya tetap berharap kepada Injil Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hari ini beribadah kepadamu Tuhan. Yang hari ini menerima firman Allah. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari kemenangan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, makasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Karena itu jemaat yang ada di rumah dalam ibadah online ini, kita siapkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Biarlah dalam sakramen ini kita menikmati akan Tuhan dan juga hadirat Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Engkau memerintahkan kepada kami, dan perintah-Mu adalah supaya kami melakukan sebuah perjamuan kudus yang dimana Engkau, sebelum Engkau naik ke surga, sebelum Engkau masuk dalam penderitaan, Engkau memerintahkan kepada murid-murid-Mu untuk melakukan sakramen ini. Biar Tuhan di awal bulan ini kami mau Tuhan melakukan sakramen ini. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah dan yang melakukan, menikmati dan mengambil roti dan anggur ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, ambil roti yang ada di rumah yang Bapak Ibu Saudara punya. Ambil roti dan angkat roti lebih tinggi di atas kepala lebih tinggi dan dengarkan firman Tuhan.
Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata sesungguhnya, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia punya hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia." Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara, firman Allah berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Yesus. Tubuh Kristus sudah jadi satu dengan tubuh kita. Dan ambil anggur, angkat lebih tinggi, dengarkan sabda Tuhan. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosamu." Jemaat, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kita bersyukur di hadapan Tuhan bahwa kita sudah menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Bapa, meteraikan semuanya apa yang kami terima daripada Tuhan, sehingga sakramen ini diberkati oleh Tuhan dan termeterai dan menjadi satu dengan tubuh kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Immanuel,